Tuhan menampakkan diri ke saya. Menampakkan diri secara detail? Iya. Minta tolong dibantu. Bukan Bapak. Dilukiskan wajahnya. Ya intinya kira-kira ya. Aku dari dulu nggak pernah bisa gambar, udah dapat gambar. Ini Ya, ini adalah gambar Yesus yang Pak Luga Tambunan temui secara langsung katanya. Dukungan teman-teman membantu channel ini berkembang lebih besar. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pendeta yang bernama Luga Tambunan sempat viral di sosial media karena mengaku sering jalan-jalan ke surga dan sering jalan-jalan ke neraka. Dan katanya Luga Tambunan, dia tidak pernah melihat Rasulullah ada di surga. Jadi dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW di surga. Justru Luga Tambunan ini mengaku bahwa dia melihat Rasulullah itu ada di neraka. Mau tanya Pak. Oke, Pak. Ya, tadi Bapak melihat surga kan? Ya. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Makasih ya. Jadi sesama Nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Ya jelas itu satu penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi itu kalau nggak salah kejadiannya 5 tahun yang lalu tuh videonya viral. Nah baru-baru ini di tahun 2026 ini Luga Tambunan kembali lagi viral teman-teman. Di video ini Luga Tambunan mengaku bertemu dengan Yesus, lalu dia melukis wajah Yesus yang dia temui teman-teman. Bukan dalam mimpi ya, tetapi memang bertemu secara langsung katanya. Dan hasil lukisannya, waduh astagfirullah. Coba teman-teman lihat sendiri lah ya ini videonya. Tuhan menampakkan diri ke saya. Ketika dia menampakkan diri ke saya, tentu kan dia akan memberikan pengertian dong. Masa dia udah menampakkan diri, dia suruh orang menampakkan diri secara detail? Iya. Minta tolong. Bapak kali. Bukan. Minta tolong dibantu. Bukan Bapak. Dilukiskan wajahnya. Oh nggak bisa. Jadi Tuhan dia, yaitu Yesus, menampakkan diri secara detail katanya. Nah, kita lihat sekarang lukisannya seperti apa yang dia lihat. Ya gondrong lah. Gondrong. Wajahnya Yesus. Minta tolong. Sesuai, enggak pakai ini aja. Sesuai dengan apa yang gondrong. Nah, ini aja. Astagfirullah. Ya kira-kira seperti ini kan. Gondrong. Iya. Nggak apa-apa. Sedang dilukis itu. Yesus gondrong. Katanya Yesus gondrong ya. Lagi dilukis tuh. Kita tungguin lukisannya Dibaca seperti apa. 1 Korintus 11 tuh, mana ada Yesus gondrong. Ya tenang dulu lah. Intinya aku memang kebetulan nggak jago gambar ya. Intinya Yesus itu gondrong lah kan. Ya intinya kira-kira Yesus. Aku dari dulu nggak pernah bisa gambar. Udah dapat gambar. Ya, ini adalah gambar Yesus yang Pak Luga Tambunan temui secara langsung katanya. Ya, seperti inilah gambar. Ya, saya nggak ngeledek ya, tapi memang ini fakta yang dikatakan oleh Pak Luga Tambunan sendiri, teman-teman. Oke. Ya, kita lanjutkan videonya. Gambar Yesus sesuai dengan yang Bapak Pendeta Luga Tambunan temui. Ya intinya kan. Pernah temui atau penglihatan ini? Iya, jadi ketika kami berdoa dia menampakkan diri. Jadi ketika berdoa, Yesusnya datang dan rupanya berbentuk seperti di gambar ini. Oke, ya. Jadi gini, Rambutnya gondrong ya? Fix. gondrong yang pasti ganteng banget ya. Matanya biru atau hitam, coklat? Ya memang tidak terlalu detail sih, karena sifatnya kan gimana sih? Karena kan bersinar-sinar. Jadi kan ada orang dikasih karunia detail, tapi ada juga orang hanya dikasih seperti itu. Jadi Anda lebih setuju mana? Yesus matanya hitam, coklat, biru, merah. ya sesuai orang Yahudi lah, kan dia kan orang Yahudi ya. Berarti matanya apa? Apa ya, orang Yahudi itu biru ya, biru apa hitam ya? Nggak, kurang tahu juga sih saya. Bule berarti dia. Ya, itu ya gambar Yesus yang katanya Pak Luga Tambunan. Tidak hanya Yesus yang dia temui, termasuk Roh Kudus juga dia temui dan dia lukis gambar Roh Kudus. Sekarang kita lihat nih lukisan gambar Roh Kudus versi Pak Luga Tambunan seperti apa.
Keragu juga Ini Pak Pendeta Henry Tan ini ketawa terus dari tadi ya, padahal sama-sama pendeta loh, tapi ketawa terus ya. Enggak lah. Jangan. Wis aja lah, janganlah. Saya sarankan Mau janganlah. Yesus, mau Roh Kudus pakai kurasa nggak pakai jilbab nggak apa-apa, pakai jilbab nggak masalah lah bagi Roh Kudus. Karena bagi Roh Kudus itu dia Tuhan, ngapain dia pusing-pusing? Inilah gambar Roh Kudus. Oh, Perempuan. itu gambar Roh Kudus ya. Lah, Pak Henry Tan ini kenapa ketawa, kan beliau juga pendeta gitu ya. Ketika melihat gambar Roh Kudus yang dilukis oleh Pak Luga Tambunan, ngakak nih Pak Pendeta Henry Tan. Ini gambar Roh Kudus versi dari aliran Ya, Kristen. karena saya tidak bisa menggambar, Tertugas jadi di artinya tangan. bukan berarti saya Ya. pokoknya saya tidak mampu. Tapi menggambar. intinya menurut beliau Roh Kudus itu perempuan. adalah perempuan. Kenapa saya bilang Apapun gitu ya? gambarnya, ini gambar mewakili representasi dari pemikiran Gini ya, beliau, Pak. gitu kan. Ini sebenarnya gini. Jadi Roh Kudus versi Pak Luga itu perempuan katanya. Oke. Kalau kita sebagai muslim ya kita hargai saja keyakinan mereka, teman-teman ya. Pak Luga Tambunan meyakini bahwa gambar Yesus bentuknya seperti itu, ya sudah. Pak Luga Tambunan juga meyakini bahwa gambar Roh Kudus bentuknya seperti ini nih katanya nih. Ya sudah. Ya itu kepercayaan mereka, cuman yang bikin kita sakit hati itu Pak Luga Tambunan juga nyenggol-nyenggol muslim, mengatakan bahwa melihat Rasulullah ada di neraka. Padahal dalam keyakinan umat Islam, Rasulullah itu adalah orang pertama kali yang akan mengetuk pintu surga dan memasukinya. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, malaikat tidak akan membukakan pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuk dan memasukinya pertama kali. Begitu banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang betapa tingginya posisi Rasulullah, kemuliaan Rasulullah di surga, di dunia maupun di surga. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu masuk neraka, saya sudah melihat Rasulullah masuk neraka, wah itu salah satu bentuk kekejaman yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dan dari sini juga kita semakin memahami kenapa di dalam agama Islam itu sangat dilarang memvisualisasikan Rasulullah atau bahkan memvisualisasikan Allah gitu ya. Karena untuk menutup celah rapat-rapat bentuk pelecehan kepada Allah maupun kepada Rasulullah. Tidak akan ada yang mampu menghina Allah dengan membuat lukisan, karena tidak ada yang mampu melukis wujudnya Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Beda dengan Tuhan-Tuhannya umat agama lain gitu kan, yang bisa dilukis seperti Pak Luga Tambunan melukis Tuhannya, ya begitulah. Tapi kita tetap hargai aja ya kalau memang begitu wujud Tuhan mereka. Cuman tolong jangan coba-coba untuk menghinakan Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu di neraka. Urusi aja agamamu sendiri, lakum dinukum waliyadin. Terusin aja tuh ngelukisnya, gak usah ngurus-ngurus agama Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.